istilah dungu tuh dan saya pakai istilah akal itu. Di dalam bahasa Inggris ada istilah reason. Reason itu artinya akal. Alasan. Ya, Reason itu alasan. reason ya alasan juga, tapi Argumen. alasan yang masuk akal kan. Oke. Reasonable artinya alasan yang masuk akal. Reason artinya bernalar, reason. Tapi ada bagian yang lawan dari reason, namanya passion. Passion itu batin kita yang bicara. Oke. Tapi kebudayaan Barat nggak bisa menemukan konsep yang lebih paripurna dari akal itu. Di dalam, coba kita, orang Prancis bilang begini nih, saking mereka nggak bisa terangin, mereka bilang begini, di dada kita ada akal yang tidak bisa dibaca oleh akal yang ada di otak. Jadi kira-kira dua akal, yang ada di otak dan yang ada di dada. Itu yang kita sebut batin itu. Oke. Mungkin bahasa agamanya itu kolbu. Kata kolbu itu nggak, kan kalau kita bilang otak bisa kita bongkar otaknya kan, bisa kita belah otaknya tuh. Dan ya kalau ada isinya tuh kan, banyak pejabat yang kalau kita belah juga nggak ada otaknya, nggak ada isinya tuh. Tapi otak itu bagian fisiologi dari manusia. Dia organ tubuh kita. Otak adalah organ tubuh kita tuh. Hati juga organ tubuh tuh. Tapi batin kan bukan organ tubuh tuh. Kalau kita bilang lakukan penalaran, itu kita pakai isi kepala tuh. Ucapkan kegembiraan, itu kita pakai isi hati kan. Karena nggak bisa kita dipaksa oleh kepala bergembira atau puji-puji orang yang dungu kan, nggak bisa kan. Jadi sebetulnya hati itu lebih luwes karena dia bisa raba sebetulnya suasananya apa. Nah, dalam suasana debat saya pakai hati sebetulnya. Jadi hati saya memerintah akal saya supaya mulut saya keluarin istilah dungu. Karena dungu itu kata yang paling tepat untuk menunjukkan nih orang ini nggak bisa berpikir, otaknya nggak bisa berpikir. Bukan orang yang dungu ya. Kan sering saya sebut orang bilang Rocky Gerung dungu-dunguin Pak Jokowi. Enggak, saya bilang yang saya dunguin adalah Presiden Republik Indonesia. Siapa namanya? Ya Jokowi. Tapi yang saya dungukan adalah polisi dia tuh. Cara Presiden Jokowi bernalar. Kan itu. Selalu begitu tuh. Jadi jangan salahin gue kan. Gue ucari kata itu tuh. Kalau diterangkan kenapa pakai istilah. Karena itu istilah yang paling simpel tuh. Kalau pakai istilah yang macam-macam ya, dungu artinya fallacies tuh. Bahwa nggak bisa berpikir kausalitas. Itu kan panjang nanti kan. Apalagi kalau bilang dungu artinya dia nggak bisa membedakan antara predikat dan subjek. Susah itu. Jadi orang dungu itu sama seperti orang yang nggak bisa membaca lirik-lirik politis dari soneta. Itu kan. Iyalah. Semua orang itu dilengkapi dengan akal yang sama besarnya, sama kapasitasnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tuh. Supaya kita bisa bertahan. Kan manusia itu diberi akal justru untuk melanjutkan hidupnya tuh. Kalau binatang nggak diberi akal, karena binatang itu fit and proper dengan lingkungannya tuh. Manusia, akal manusia fungsinya menunda reaksi. Dengan menunda reaksi, peradaban muncul tuh. Bayangin kalau manusia itu akalnya itu sama seperti binatang, ya dia langsung bereaksi tuh. Tapi justru karena kita menunda reaksi, maka kita bikin bangunan. Karena kita menunda reaksi, kita nulis lirik lagu tuh. Jadi ya itu. Jadi akal kita dimaksudkan supaya kita menunda reaksi. Nah, menunda reaksi itu membutuhkan pendalaman gitu. Jadi sebetulnya semua manusia akalnya sama tuh. Jadi nggak ada orang yang dungu. Yang dungu itu orang yang nggak bisa memanfaatkan bagian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu namanya dungu. Nah, sekarang yang kita mau periksa kenapa dia dungu kan? Harusnya dia nggak dungu kan? Nah, itu misalnya ada feodalisme. Ada disogok maka dia nggak mau bicara jujur kan, itu namanya dungu juga tuh. Oke, setuju kalau itu. Pastilah. Setuju. Kalau orang mau disuap dungu, itu saya setuju. Karena kenapa dungu? Karena dia melawan akal sehatnya. Jadi orang dungu itu orang yang melawan akal sehat. Seperti itu kira-kira ya. Nah, itu coba viralkan tuh, orang dungu orang yang melawan akal sehat. Nanti coba kasih tone, nada dasarnya apa tuh supaya